Halo, selamat datang lagi di sesi kita ya. Kali ini kita mau bedah bareng-bareng sumber yang Anda bagikan. Kutipan dari buku Diet, Drugs, and Dopamine. Penulisnya Dr. David A. Kessler. Iya, ini buku yang lagi banyak dibicarakan ya. Betul. Nah, fokus kita sekarang itu memahami obesitas, tapi bukan cuma soal timbangan aja. Ini lebih ke gimana ya, isu yang akarnya tuh di otak kita. Dan sangat dipengaruhi sama makanan zaman sekarang, plus cara kerja kecanduan gitu. Penting banget ini, karena Dr. Kessler sendiri, dia kan mantan bos FDA loh. Juga cerita perjuangannya, jadi ini bukan sekedar, kurang niat aja. Bukan gitu. Bener banget. Ini bukan soal kemauan semata. Nah, misi kita hari ini mau coba menyaring inti dari buku ini. Mulai dari kenapa sih makanan bisa bikin nagih, terus sains dibalik kenapa berat badan tuh naik turun terus susah dipertahankan. Terus soal obat-obatan baru itu ya, yang lagi heboh? Iya, obat baru yang menjanjikan, tapi juga ya ada kontroversinya. Plus nanti kita lihat juga konteks sosialnya gimana. Oke deh, siap ya? Mari kita bongkar ini. Siap. Dan mungkin perlu ditambahin sedikit konteks ya. Ini penting banget dibahas karena obesitas itu udah jadi krisis kesehatan global. Oh iya, datanya gimana tuh? Buku ini nyebut, misalnya di Australia aja hampir 1 dari 3 orang ngalamin obesitas. Belum lagi kaitannya sama penyakit kronis kayak penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi. Jadi ini benar-benar ngaruh ke kualitas hidup banyak orang. Waduh, iya juga ya. Nah, seringkali kan orang dengan obesitas itu dapat stigma ya. Dianggap malas, kurang kontrol diri, gitu kan? Betul, disalahin terus. Makanya saya suka cara Kessler buka buku ini. Dia cerita pengalaman pribadinya, jadi kita langsung ngerasa, oh ini masalah yang manusiawi banget. Ada contoh bagus juga di bab 1, soal Sardinia. Oh, yang pulau di Italia itu ya? Iya, dulu kan mereka terkenal umurnya panjang. Dietnya sederhana banget. Kacang-kacangan, susu kambing, sayur mayur gitu. Tapi begitu makanan olahan masuk, bahkan sampai ada McDonald's di sana. Wah, serius? Sampai segitunya ya? Iya, kesehatan mereka langsung drop. Ini bukti nyata banget kalau lingkungan makan kita itu, dampaknya dahsyat. Nah, yang menarik di sini, ini nyambung ke argumen utamanya Kessler. Dia bilang obesitas itu dimulainya di otak, bukan di perut kita. Maksudnya gimana tuh, di otak? Jadi makanan ultraproses, makanan yang udah diolah habis-habisan, ditambah gula, garam, lemak, penguat rasa, macam-macam, itu secara harfiah bisa mengubah kimia otak kita, terutama jalur dopamin. Dopamin. Itu kan hormon senang ya. Lebih tepatnya hormon motivasi dan reward. Nah, Kessler bahkan bilang, makanan ultraproses ini tuh rokok baru kita. Jadi ini bukan kegagalan pribadi, tapi respons biologis kita terhadap lingkungan pangan yang ya bisa dibilang beracun. Jadi konsep kecanduan makanan ini beneran ada dasarnya ya secara ilmiah. Bukan juga istilah awam aja. Iya, bener. Buku ini nyebut soal Yale Food Addiction Scale, itu alat ukur standar. Terus ada juga studi-studi pakai fMRI, pencitraan otak gitu, yang nunjukin pola aktivitas otak orang yang kecanduan makanan itu mirip sama orang yang kecanduan narkoba. Wow, pantesan susah banget berhentinya ya. Kayaknya industri makanan udah tahu formulanya ya. Gula, garam, lemak. 3 serangkai itu. Persis. Kombinasi itu seperti disebut di bab 3 atau 4 gitu ya, memang dirancang secara sengaja untuk bikin kita susah berhenti. Mereka tahu persis titik mana yang harus ditekan di otak kita. Gimana sih mekanisme kecanduannya itu? Kalau dopamin tadi kan katanya soal motivasi ya. Betul. Jadi dopamin ini perannya krusial. Tapi bukan cuma bikin kita suka sama makanannya, tapi lebih kuat lagi mendorong rasa ingin atau craving yang susah banget ditahan. Istilahnya incentive salience. Contohnya gimana tuh, incentive salience? Bayangin aja, Anda lagi nggak lapar. Terus lihat iklan burger keju yang kelihatan enak banget. Tiba-tiba muncul dorongan kuat. Wah, harus makan itu sekarang. Nah, itu dopamin lagi bekerja keras. Oh, gitu ya. Paham. Terus ada juga teori opponent process. Jadi pas kita makan enak, dopamin naik, kita merasa nikmat. Tapi setelah itu, kadar dopamin bisa turun di bawah normal. Bikin kita merasa agak nggak enak, disforia gitu. Nah, rasa nggak enak ini yang mendorong kita pengen makan lagi biar merasa normal. Makanan ultraproses ini jago banget memicu siklus naik turun ini. Mendalam soal efek adiktif nikotin. Ada studi pakai hewan coba segala.
Industri makanan ya mungkin nggak sama persis, tapi prinsipnya mirip, memaksimalkan daya tarik produknya. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya sangat menarik tapi juga bikin frustrasi banget buat banyak orang. Kenapa sih berat badan yang udah susah payah diturunin itu kok ya gampang banget naiknya lagi? Iya. Pertanyaan sejuta umat ya. Buku ini di bab 6, 7, sama 9 kalau nggak salah, jelasin ada kayak 2 pukulan gitu. Yang pertama, tubuh kita itu adaptasi, metabolismenya jadi melambat. Betul, adaptasi metabolik. Contohnya kan peserta kontes The Biggest Loser itu ya. Setelah turun berat badan banyak, ternyata mereka butuh kalori jauh lebih sedikit, bisa 300-400 kalori lebih rendah per hari. Cuma buat mempertahankan berat badan barunya. Gila nggak tuh? Tubuh jadi super irit. Iya, tubuh kita itu pinter banget mempertahankan simpanan energi. Dan pukulan keduanya, ini yang sering dilupakan, adalah aspek kecanduannya tadi. Itu bisa kambuh. Kambuh gimana maksudnya? Jadi setelah berhasil turun berat badan, otak kita tuh malah bisa jadi lebih sensitif sama godaan makanan. Rasa craving bisa makin kuat, terus kalau kita hilaf makan makanan terlarang, rasa nikmatnya bisa terasa lebih intens. Wah, jadi makin susah dong ya nahan godaannya? Benar, seolah-olah otak kita itu punya memori soal berat badan tertinggi kita, dan dia berusaha keras buat balik lagi ke sana. Jadi ini bukan cuma soal kurang kuat iman atau kemauan, tapi ada perlawanan biologis yang kuat banget. Berarti faktor lingkungan itu jadi penting banget ya? Saya jadi ingat contoh di bab soal veteran perang Vietnam yang kecanduan heroin itu. Oh iya, itu contoh yang bagus banget. Pas mereka pulang ke Amerika, tingkat kekambuhan mereka itu turun drastis. Kenapa? Ya karena lingkungannya berubah. Akses ke heroin jadi susah. Tepat sekali. Nah, kalau kita tarik ke konteks makanan sekarang, masalahnya lingkungan kita ini justru kebalikannya. Makanan ultraproses itu ada di mana-mana. Murah, gampang didapat, iklannya di mana-mana. Jadi kita nggak bisa kabur kayak veteran tadi ya. Susah banget, kita kayak dikepung gitu. Makanya pelarian dari kecanduan makanan ini jadi luar biasa sulitnya. Nggak cukup cuma ngandelin tekad pribadi. Oke. Jadi lingkungan jelas dominan ya. Walaupun katanya genetik juga ada perannya kan. Buku ini nyebut soal warisan genetik untuk BMI itu bisa 40-60%. Iya, genetik memang punya peran, nggak bisa dipungkiri. Tapi ledakan obesitas global dalam beberapa dekade terakhir ini nggak mungkin dijelaskan cuma sama genetik. Gen kita nggak berubah secepat itu. Yang berubah drastis ya lingkungan kita. Ada juga disebut soal studi suku Pima ya, yang katanya tingkat pengeluaran energinya rendah, jadi rentan naik berat badan kalau hidup di lingkungan modern. Betul, dan Kessler sendiri juga cerita, dia cek RMR atau laju metabolisme istirahatnya, dan ternyata memang cenderung rendah. Jadi ada faktor biologis internal juga, tapi interaksinya dengan lingkungan itu yang krusial. Nah, ada satu konsep lagi yang menurut saya penting banget. Lemak sakit atau sick fat. Ini disebut di bab 11. Iya, sick fat. Ini penting banget untuk dipahami. Jadi bahayanya obesitas itu seringkali bukan di berat totalnya, tapi di mana lemak itu numpuk. Lemak yang bahaya itu yang di mana? Yang paling bahaya itu lemak visceral, lemak yang nyelip di antara organ-organ dalam perut kita. Itu nggak kelihatan dari luar kadang-kadang. Kenapa lemak itu disebut sakit? Karena lemak visceral ini aktif secara metabolik. Dia bisa mengeluarkan zat-zat peradangan ke seluruh tubuh, yang ujung-ujungnya meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, stroke, bahkan sampai 13 jenis kanker. Waduh, serem juga ya. Jadi lingkar pinggang lebih penting dari BMI dong. Bisa dibilang begitu. Rasio lingkar pinggang ke pinggul itu indikator yang bagus untuk lemak visceral. Makanya ada fenomena orang yang BMI-nya normal tapi lingkar pinggangnya besar. Itu tetap berisiko. Dan sebaliknya, orang yang BMI-nya tinggi tapi lemaknya lebih banyak di bawah kulit, subkutan, mungkin risikonya nggak setinggi itu. Terus soal obesitas tapi sehat secara metabolik itu gimana? Nah, itu agak kontroversial. Buku ini menyebut kemungkinan itu cuma fase transisi aja. Mungkin saat ini sehat, tapi risikonya tetap lebih tinggi untuk jadi nggak sehat di kemudian hari dibandingkan orang dengan berat badan normal. Terus menopause pada wanita juga jadi faktor risiko khusus. Kenapa tuh pas menopause? Karena perubahan hormonal saat menopause itu cenderung bikin distribusi lemak tubuh berubah. Lemaknya jadi lebih gampang numpuk di area perut, jadi lemak visceralnya nambah. Oke.
Jadi makin jelas ya kompleksitasnya. Nah, setelah kita paham masalahnya serumit ini, sekarang kita masuk ke bagian solusi atau alat bantu. Buku ini kan bilang kita masuk era baru obat anti-obesitas ya. Iya, terutama obat golongan agonis GLP-1. Contohnya semaglutid, tirzepatide, nama dagangnya mungkin Anda pernah dengar. Yang lagi viral itu ya. Uniknya, Kessler sendiri kan awalnya skeptis ya sama obat diet. Mengingat sejarahnya kan banyak yang gagal dan bahaya. Fen-Phen, Rimonabant. Betul, sejarah obat penurun berat badan memang kurang bagus. Tapi obat GLP-1 ini cara kerjanya beda. Dia bukan stimulan kayak obat-obat lama. Cara kerjanya gimana tuh? Dia itu meniru hormon alami yang ada di usus kita. Namanya GLP-1. Hormon ini tugasnya ngirim sinyal kenyang ke otak setelah kita makan. Nah, obat ini memperkuat sinyal itu. Jadi efeknya banyak. Efeknya apa aja? Pertama, yang paling sering dilaporkan itu food noise berkurang drastis. Pikiran yang terus-terusan soal makanan, obsesif gitu, jadi lebih tenang. Terus, obat ini juga memperlambat pengosongan lambung, jadi kita merasa kenyang lebih lama. Wah, menarik. Ada lagi? Ada. Beberapa studi dan laporan pasien menunjukkan obat ini bisa mengubah preferensi rasa. Makanan yang tadinya disuka banget, kayak yang manis atau berlemak, jadi terasa kurang menarik. Jadi craving-nya juga berkurang. Hasil penurunan berat badannya gimana? Signifikan? Bisa dibilang signifikan ya. Rata-rata bisa belasan persen, bahkan ada yang sampai 20% lebih. Tapi, nah ini penting, responsnya itu bervariasi banget antar individu. Ada yang turun banyak, ada yang sedang-sedang aja, ada juga yang efeknya minimal. Kayak kurva lonceng gitu hasilnya. Oke, tapi pasti ada tapinya kan ya? Nggak mungkin mulus-mulus aja. Buku ini bahas kekhawatirannya juga kan? Tentu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Efek samping yang paling umum itu masalah pencernaan. Mual, muntah, diare, atau sembelit. Ini biasanya di awal pemakaian sih. Terus ada lagi, selain pencernaan. Resiko kehilangan massa otot bareng sama lemak. Ini penting banget. Kalau kita cuma turun berat badan tapi ototnya ikut hilang banyak, itu nggak bagus buat metabolisme jangka panjang dan kekuatan fisik. Makanya latihan beban itu jadi krusial banget kalau pakai obat ini. Kessler sendiri cerita, dia sampai hire pelatih khusus buat ini. Oh iya, benar juga ya. Terus soal nutrisi gimana? Kan makannya jadi sedikit. Nah, itu juga resiko. Karena nafsu makan ditekan, asupan makan berkurang, bisa jadi asupan vitamin dan mineral penting juga kurang. Buku ini bahkan nyebut ada kasus skorbut, kekurangan vitamin C pada pengguna obat ini. Jadi perlu banget perhatian ekstra ke kualitas makanan dan mungkin perlu suplemen. Waduh. Dan yang jadi pertanyaan besar, ini obat harus dipakai seumur hidup ya? Nah, ini dia. Data menunjukkan kalau obatnya dihentikan, berat badan cenderung naik lagi. Karena obat ini kan mengatasi gejala nafsu makan berlebih dan lain-lain ya. Bukan menyembuhkan akar masalahnya secara permanen di otak atau biologis kita. Jadi ya, pandangan saat ini cenderung mengarah ke penggunaan jangka panjang. Mungkin seumur hidup, mirip obat hipertensi atau diabetes. Penggunaannya buat anak-anak gimana? Kan ada pedoman baru dari AAP, American Academy of Pediatrics, yang lebih terbuka ya? Ya, pedoman AAP memang membuka opsi ini untuk remaja dengan obesitas parah, tapi tentu dengan pengawasan sangat ketat. Tetap banyak kekhawatiran soal dampak jangka panjangnya pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi ini masih jadi area perdebatan. Oke, jadi jelas ya, obat ini bukan solusi tunggal. Sama sekali bukan. Harus dilihat sebagai salah satu alat bantu aja dalam sebuah strategi yang komprehensif. Diet tetap jadi fondasi utama. Tapi bukan diet ketat yang menyiksa ya. Dietnya gimana yang disaranin? Lebih ke perubahan pola makan jangka panjang, fokus ke whole foods atau makanan utuh, kurangi karbohidrat olahan dan gula tambahan. Buku ini juga bahas soal pentingnya memahami mikrostruktur makanan, gimana cara makanan itu diproses bisa ngaruh ke respons tubuh kita. Ada banyak pendekatan sih, ada yang cocok rendah karbo, rendah lemak, puasa intermittent, kuncinya personalisasi. Selain diet dan obat, apa lagi? Terapi perilaku, ini penting banget buat ngelola aspek psikologis dan kebiasaan. Belajar mengenali dan mengatasi craving, pakai strategi kayak self-binding misalnya. Sengaja nggak nyetok makanan pemicu di rumah. Terus ada konsep harm reduction, kalaupun hilaf, gimana caranya dampaknya minimal. Dan jangan lupa, tidur yang cukup itu ngaruh banget ke hormon lapar dan kenyang. Bedah bariatrik gimana? Masih relevan? Masih.
Untuk kasus obesitas yang sangat parah atau udah ada komplikasi, bedah bariatrik itu seringkali jadi opsi yang paling efektif untuk penurunan berat badan signifikan jangka panjang. Tapi ya tetap ada resiko operasi dan potensi berat badan naik lagi kalau pola hidup nggak dijaga. Jadi intinya kombinasi ya. Dan ini perjalanan panjang. Banget. Kuncinya tuh kombinasi, personalisasi, dan keberlanjutan. Ini benar-benar maraton seumur hidup, bukan sprint. Bab 21 di buku ini kan judulnya melanjutkan perjalanan. Itu pas banget. Nggak ada garis finish yang absolut. Nah, kita juga nggak bisa lupain peran industri makanan dong ya. Gimana tuh menurut Kessler? Wah, dia kritis banget. Bab 23 dan 24 itu ngebahas gimana industri makanan secara sengaja merancang produk yang hyperpalatable. Enaknya kebangetan, bikin nagih. Contohnya aja beda banget kan, sensasi makan blueberry segar sama makan muffin blueberry yang udah ditambah gula, lemak, tepung olahan. Iya sih bener. Belum lagi dana marketing mereka yang gila-gilaan. Di AS aja katanya sampai 14 miliar dolar setahun buat masarin makanan-makanan ini, terutama ke anak-anak. Kessler juga kritik label nutrisi yang sekarang ada. Seringkali malah ngasih ilusi sehat padahal dalamnya tetap aja makanan olahan. Terus ada fenomena demam emas obat kurus ini kan? Iya, gold rush. Perusahaan farmasi jelas untung besar. Tapi ini juga bikin banyak pihak lain ikut nimbrung. Muncul compounding pharmacy yang ngeracik obat serupa tapi kadang kualitas dan dosisnya nggak jelas. Terus klinik-klinik telemedicine yang ngasih resep dengan mudah tanpa pemeriksaan mendalam. Ini jadi kekhawatiran soal keamanan dan potensi obat palsu. Ini nyambung ke isu keadilan atau equity juga ya? Iya, di bab 26 dibahasnya soal ini. Betul sekali. Stigma terhadap obesitas itu masih kuat banget. Terus perjuangan buat dapetin akses ke pengobatan ini, misalnya biar ditanggung asuransi, itu nggak gampang. Masih banyak diskriminasi. Ada perdebatan soal cost effectiveness. Apakah sepadan biayanya buat sistem kesehatan? Belum lagi masalah kepatuhan pasien kalau obatnya mahal dan harus jangka panjang. Jadi banyak banget ya lapisannya. Kompleks, makanya perlu juga solusi di level sistemik. Perlu pendanaan riset nutrisi yang lebih independen, nggak disponsori industri. Terus ide Kessler soal label 2.0 yang lebih jujur soal tingkat pemrosesan makanan itu menarik juga buat dipertimbangkan. Kita nggak bisa cuma nyalahin individu terus-terusan. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini buat kita? Kesimpulannya gimana? Ya, kesimpulannya obesitas itu benar-benar masalah yang pusatnya di otak, terkait erat sama kecanduan dan lingkungan modern kita. Ini bukan sekedar kurangnya kemauan atau disiplin. Dan mempertahankan berat badan itu emang sulit secara biologis ya, bukan karena kita lemah. Betul. Ada adaptasi metabolik, ada kekambuhan dari sisi kecanduan. Obat-obatan baru ini memang menawarkan harapan besar, tapi bukan tanpa risiko, dan jelas bukan peluru ajaib. Perlu dilihat sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang multifaset. Multifaset itu maksudnya gabungan dari apa aja tadi? Ya, gabungan dari perubahan pola makan ke arah makanan utuh, strategi perilaku buat ngelola craving dan kebiasaan, olahraga yang konsisten, terutama latihan beban, mungkin juga obat kalau memang indikasinya ada dan sesuai, plus dukungan psikologis dan lingkungan. Dan yang paling penting, ini harus dipersonalisasi dan dijalani secara konsisten, seumur hidup. Ini benar-benar sebuah perjalanan berkelanjutan. Bener, ini maraton bukan sprint. Dan mungkin pesan yang paling penting dari semua ini adalah soal welas asih, compassion, baik ke diri sendiri kalau Anda lagi berjuang, maupun ke orang lain yang mungkin juga berjuang. Menyalahkan itu nggak ada gunanya sama sekali. Justru dengan memahami sains di baliknya, kita jadi lebih berdaya untuk membuat pilihan yang lebih baik dan mencari dukungan yang tepat. Perjalanan tiap orang itu unik soalnya. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Mengingat betapa kuatnya lingkungan makanan kita sekarang ini membentuk biologi dan perilaku kita, kira-kira perubahan kecil apa ya yang bisa Anda lakukan di lingkungan terdekat Anda hari ini juga untuk mendukung perjalanan kesehatan Anda? Pertanyaan bagus. Bukan soal pembatasan yang drastis mungkin ya, tapi lebih ke gimana caranya mengurangi paparan terhadap pemicu atau sebaliknya, nambahin elemen-elemen positif yang mendukung. Sesuatu yang sejalan sama ide self-binding atau menciptakan lingkungan yang suportif, yang tadi kita bahas dari buku ini. Ya, sekedar pemikiran untuk dibawa pulang aja.